Halo semuanya, di sini Pak Tony. Di video ini Bapak akan menjelaskan tentang soal yang berhubungan dengan hukum Pascal. Di seri video ini nanti ada 3 video, 1, 2, 3 dengan tipe soal yang berbeda-beda. Semoga dengan penjelasan video ini, kalian lebih bisa memahami cara mengerjakan soal-soal tentang hukum Pascal. Soal pertama, sebuah balok berukuran 20 cm x 10 cm x 30 cm digantung pada sebuah tali. Balok tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah akuarium, ya ini akuarium itu apa itu? Berisi, tentu saja berisi air, dan sepertiga bagian balok berada di atas permukaan air. Berapa gaya apung yang dialami oleh balok? Seperti biasa, sebelum mengerjakan soal atau kita masuk ke rumus, yang harus ditulis itu adalah hal-hal yang diketahui di soal. Supaya mudah, kita akan tandai hal-hal yang diketahui. Pertama, di sini ada 20 cm, 10 cm, 30 cm. Ini kalau di matematika biasa dikenal dengan panjang, ini lebar, ini tinggi ya, dari sebuah balok. Nanti juga kita akan gunakan hal yang sama untuk si balok ini dalam mengukur volumenya. Lalu ada juga di sini sepertiga bagian. Jadi nanti yang tercelup itu bukan seluruhnya, tapi ada beberapa bagian yang perlu kita hitung ulang. Jadi secara umum yang diketahui adalah yang pertama panjang balok yaitu 20 cm, terus lebar itu 10 cm, lalu tinggi itu 30 cm. Ini yang pertama. Terus yang kedua, karena balok ini dicelupkan ke air, otomatis kita harus juga menuliskan rho air. Catatan, kalau tidak diketahui rho-nya, kita anggap saja rho-nya 1000 kg per meter kubik. Jadi rho itu 1000 kg per meter kubik. Nah, selain itu, di sini ada keterangan sepertiga bagian balok berada dalam air. Nah, secara nggak langsung, jika sepertiga bagian itu di atas air, di atas permukaan air, otomatis sisanya di mana? Tentu saja sisanya di bawah permukaan air. Maka bagian yang tercelup itu bisa kita tulis sebagai atau bernilai 2/3. Nah, inilah yang nanti kita pakai sebagai VC, V yang kecelup, VC gitu. Lalu selanjutnya, ini yang tidak kalah penting, nilai gravitasi, percepatan gravitasi itu kita anggap bernilai 10 meter per detik kuadrat. Gitu. Nah, kalau misalkan dilihat, ini kan masih ada beberapa satuan yang belum sama, istilah belum baku, jadi kita konversi. Karena cm itu bukanlah satuan SI atau satuan standar internasional, maka satuan ini perlu kita rubah dulu. 20 cm itu kalau dirubah ke meter menjadi 0,2. Lalu ini juga 0,1. Ini 0,3. Nah, ini nanti yang akan kita pakai untuk perhitungan. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Tadi kita sudah tahu ada panjang, lebar, dan tinggi. Jadi, pertama-tama kita hitung dulu volume dari si balok. Volume balok seharusnya kalian sudah tahu ya. V sama dengan P kali L kali T. Sama dengan, tadi kita pakai meter, berarti 0,2
kali 0,1 kali 0,3. Nah, ini menghasilkan 0,006 meter kubik. Nanti kalau dalam perhitungan kalian lebih mudah pakai pecahan, silahkan pakai pecahan. Jadi ini bisa kita tulis sebagai 6/1000 meter kubik. Itu V-nya. Lalu yang kedua, karena volume yang tercelup itu tadi tidak sepenuhnya, maka kita juga harus hitung berapa volume yang tercelup. Nah, jadi tadi volume balon dalam air ini namanya VC ya. Jadi VC itu volume yang kecelup ya, celup itu sama dengan 2/3 dari volume balok. Volume balok tadi 6/1000. Jadi kita hitung aja sama dengan 2/3 kali 6/1000. Nah, ini bisa kita coret 3 dan 6 ya, sama-sama mempunyai faktor yaitu 3. Ini 1, ini jadi 2 gitu. Lalu selanjutnya tinggal kita kalikan. 2 kali 2, 4/1000 meter kubik. Sampai sini sebenarnya semua informasi sudah ada. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus gaya apung. Atau di sini FA. Jadi rumus FA seperti yang kalian tahu itu ada rho kali G kali V yang tercelup atau VC. Rho-nya rho air 1000, G-nya 10, V celupnya itu adalah 4/1000. Wah, ini gampang sekali ya, tinggal kita coret saja, coret. Maka hasil akhirnya adalah FA sama dengan menyisakan 10 dan 4, jadi 40 Newton. Gitu. Jadi ini adalah jawaban akhirnya. Terserah mau pakai kalimat jadi atau tidak pun tidak apa-apa, yang penting kalian perlu menandai jawabannya supaya guru kalian juga tahu ini tuh jawabannya. Gitu. Ini soal pertama. Semoga jelas. Soal kedua akan dibuat dalam video terpisah. Saya rasa cukup. Terima kasih. Sampai jumpa.